Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang pertama ini di tahun 2020, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih dapat mengikuti thalabul ilm atau mencari ilmu walaupun dengan cara online. Semoga dengan berthalabul ilm dengan secara online ini tidak menyudutkan semangat anak-anak di dalam belajarnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah baginda Rasul akhirul anbiya, yang dijamin oleh Allah surga. Beliaulah manusia yang seharusnya kita cintai. Beliaulah suri tauladan yang seharusnya kita contoh, yang mempunyai akhlakul karimah. Pada pertemuan pertama ini insya Allah Ustadz tidak perlu berkenalan, karena para santri insya Allah sudah tahu nama Ustadz. Di sini Ustadz akan sedikit menjabarkan, yaitu pembelajaran kita, yaitu mapel sirah atau mapel SKI, sirah Nabi, yang harus kita pelajari 1 tahun yang akan datang. Bahkan mungkin tidak ada 1 tahun. Untuk pelajaran kelas 9 sangat sedikit. Di dalam pembelajaran SKI ini kita akan memulai pembelajaran SKI atau syirah dari buku Khulasatul Nurul Yakin yang kedua, dari mulai subbab nomor yang ke-12, dari subbab nomor yang ke-12 halaman yang ke-24, bisa dilihat semuanya, halaman yang ke-24. Yang pertama, hawadis atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun yang ketiga dari hijrah. Dari subbab ini kita akan mempelajari subbab-subbab ini selama kurang lebih 1 semester, yaitu di semester awal. Yang pertama adalah hawadis atau peristiwa-peristiwa. Di dalam peristiwa-peristiwa ini tercantum pada subbab nomor yang ke-12, di sini. Lanjut yang subbab nomor 13, di dalam buku halaman ke-27, 27. Silahkan para santri, para tulab semuanya menyiapkan buku catatan, ballpoint dan semuanya, Yang ketiga, yang kedua, yaitu hawadis nomor 13, yaitu sanah Rabi'ah minal hijrah ghazwatu Bani Nadir, tahun keempat dari hijrah, atau di situ garis bawah perang Bani Nadir. Nanti kita akan menjabarkan di dalam satu subbab ini, nanti kita akan menjabarkan ada 5 alinea-alinea yang harus kita bahas, yang harus kita artikan dan harus kita jabarkan. Jadi seperti itu. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut subbab yang nomor ke-14, nomor 14. Ini nomor 14. Yaitu di nomor 3, sini adalah nomor 14. Masih di buku Khulasatul Nurul Yakin jilid 2. Hawadis. Di sini hawadis atau peristiwa-peristiwa di tahun yang keempat dari hijrah. Di sana Rabi'ah nazala, tahun keempat dari hijrah. Ini tahun ketiga, kalau yang ini tahun
keempat. Ini juga hawadis atau peristiwa-peristiwa. Sekarang masuk di halaman yang ke-31, tahun kelima dari hijrah atau subbab nomor 15, sanah al-khamisah minal hijrah, ya kan? Nomor 4, tahun kelima dari hijrah, nomor subbab 15, halaman ke-31, ya. Sekarang kita masuk subbab yang nomor ke-16. Nah, ini 16. Nah, nomor 16, nomor 5, judulnya hadisul ifki atau kabar bohong. Nah, di sini yang suka berbohong hati-hati, ya. Jangan sampai kita umat muslim lebih suka berbohong, karena kabar bohong di sini itu yang melakukan adalah orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik pada saat itu yang telah memfitnah Ibunda Aisyah ketika beliau ikut berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kabar bohong. Nanti akan kita jabarkan ketika ada pertemuan di dalam pelajaran SKI atau Syirah. Kita jabarkan semuanya. Sekarang lanjut ke subbab nomor ke-17, yaitu ke-17 ini, ya. Ghazwatu Khandaq, ya, yaitu perang Khandaq, ya. Kita akan jabarkan seperti apa itu gambaran perang-perang Khandaq, ya. Kita akan siapkan, ya. Sekarang subbab nomor ke-18 halaman 36, ya. Ke-18 di sini Ghazwatu Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Kita akan jabarkan seperti apa perang Bani Quraidah seperti itu, ya. Sekarang yang nomor 19. Nomor 19 di sini, ya, nomor 8 halaman 37, mas'alatu Zaid wa Zainab, masalah antara Zaid dan Zainab. Ada apa antara masalah Zaid dan Zainab? Nah, di sini kita akan jabarkan ketika pertemuan subbab nomor 19, ya. Masalah Zaid dan Zainab nanti kita akan menjabarkan, kita akan terangkan satu persatu, ya. Sekarang kita masuk ke subbab nomor 20, ya. Nomor 20, ibtalu tabanni atau pembatalan menjadikan anak angkat. Pernah ketika itu Zaid bin Harisah diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi anak, yaitu ingin menjadikan dia itu anak kandung, padahal tidak bisa, ya. Anak angkat tetap anak angkat, anak kandung tetap anak kandung, ya. Anak angkat bukan anak kandung. Jadi seperti itu. Ini nomor 20, nanti kita akan jabarkan satu persatu. Oke. Kita masuk ke nomor 21, ya. Nomor 21 ini di semester yang pertama, ya kan? Ayatul hijab wa faridatul hajj, ya. Ayat-ayat tentang berhijab dan disyariatkannya beribadah haji. Jadi seperti itu. Nanti bagi yang nisa, bagi yang perempuan, bagaimana cara-cara berhijab, bagaimana diwajibkannya berhijab dan lain sebagainya. Dan disyariatkannya, diperintahkannya untuk menyempurnakan, yaitu haji. Dari sini anak-anak apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi nomor WA Ustadz, ya, atau nomor WA wali kelas supaya wali kelas menghubungi guru mapel Syirah. Jadi seperti itu. Dari subbab-subbab ini silahkan anak-anak, ya, mencatat semuanya. Terus anak-anak baca buku-buku Khulasan Nurul Yakin yang jilid 2 dari bab nomor subbab 12 sampai 21, kalian baca semuanya, jangan sampai terlewatkan. Insya Allah kita akan bahas satu persatu setelah pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di sini anak-anak Ustadz akan menyampaikan yaitu kontrak pelajaran. Kontrak di dalam pembelajaran ini ada sekitar 6 yang harus anak-anak ketahui. Bahkan harus anak-anak cermati. Yang akan dilakukan anak-anak dan Ustadz ada 6 ini, kontrak pembelajaran ini yang harus kita lalui semuanya. Yang pertama mengikuti KBM minimal 80% dari jumlah pertemuan. Maka dari itu anak-anak jangan sampai anak-anak izin atau tidur ketika diterangkan pelajaran Syirah, ya. Jangan sampai anak-anak
atau pura-pura sakit, jangan sampai pura-pura sakit. Kalau memang sakit benar tidak masalah, tapi kalau pura-pura sakit, mohon ditahan dulu. Kita ada mengikuti KPN 80%, ya, masih ada 20% yang menuju kesempurnaan. Apabila memang tidak sakit, apabila tidak ada halangan, tolong diikuti pelajaran sirah. Kalau bisa sampai 100%. Jadi seperti itu. Oke anak-anak, kita masuk yang nomor 2, kontrak pembelajaran yang nomor 2. Memiliki nilai kepribadian atau akhlak. Ya, bagaimanapun yang harus kita contoh dari Rasulullah adalah akhlak. Ya kan? Karena akhlak adalah nomor 1. Setinggi-tinggi apapun derajatmu, pangkatmu, ilmumu, tetap akhlak adalah nomor 1. Ya, akhlak. Ya. Nomor 3, memiliki rangkuman atau buku catatan. Ya. Nanti di akhir semester awal maupun semester genap, Ustadz akan mengecek satu persatu buku catatan anak-anak, buku sirah tentunya ya. Nanti anak-anak kira-kira mencatat tidak arti-arti dari per subbab ini, bahkan penjabaran subbab-subbab semuanya harus dicatat. Ya, dicatat, nanti akan dikumpulkan, akan Ustadz cek satu persatu. Ketika ada kekurangan di dalam catatan, maka akan ada pengurangan nilai. Dan tidak boleh menyontek atau memfotokopi atau mengambil catatan temannya diakui menjadi catatan pribadi, tidak boleh. Ya, harus mencatat sendiri-sendiri dan satu individu, satu santri mempunyai buku catatan 1. Ya. Oke, masuk yang keempat ya. Mengumpulkan tugas minimal 2 kali tugas yang diberikan oleh guru mapel sirah. Insya Allah Ustadz akan memberikan tugas, dan tugas tersebut apabila anak-anak dekat dengan pondok bisa menghubungi Ustadz langsung, bisa dikumpulkan catatannya. Apabila memang tidak bisa, boleh dikirimkan lewat PDF, boleh lewat foto WA juga boleh, monggo ya. Minimal 2, nanti insya Allah akan Ustadz berikan. Ini bisa 2, bisa lebih. Sekarang yang nomor 5, mengikuti ulangan harian. Kenapa kita harus mengikuti ulangan harian? Nah, ulangan harian ini akan dikumpulkan nilainya untuk mengisi buku rapot. Yang nomor 5 ini wajib, seluruh santri wajib mengikuti. Yang 6, mengikuti pelajaran tengah semester. Pelajaran tengah semester biasanya akan dilakukan serentak oleh kesekolahan atau pondok yang mengadakan pembelajaran. Pasti ada yang namanya pembelajaran tengah semester untuk menguji kemampuan santri atau siswa ketika selama kurang lebih setengah tahun atau 1 tahun belajar. Ya. Dan yang nomor 6 yang selanjutnya itu penilaian akhir semester ya, atau PAS. Penilaian akhir semester ini wajib diikuti seluruh santri atau tulab atau siswa-siswi yang ada di ma'had maupun yang ada di rumah. Karena pembelajaran kita sistem daring atau sistem online, semoga anak-anak senantiasa semangat. Ya, jangan sampai kita semangatnya kendor atau lengah. Ya. Kita tetap semangat. Apa yang Ustadz sampaikan ini semuanya insya Allah kita akan pelajari bersama-sama. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat bagi santri semuanya, keluarganya dan lain sebagainya. Dan tetap semangat khususnya bagi kelas 9, senantiasa menjaga kesehatan. Karena kelas 9 sebentar lagi kalian belajar mungkin tidak ada 1 tahun. Hanya mungkin 8 bulan bahkan sampai 9 bulan. Itu waktu efektif yang akan kalian tempuh. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.